Selamat siang pemirsa Lensa Tanggamus. Hari ini saya berada di rumah dinas Ketua DPRD Tanggamus, di mana pada hari ini tengah dilaksanakan reses tahap pertama anggota DPR RI tahun 2021 oleh Sudin selaku Ketua Komisi 4 DPR RI dengan tema Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluhan Penanganan Pasca Panen Manggis. Kabar selanjutnya Lensa Tanggamus mengabarkan, siang ini, Minggu 28 Februari 2021, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin bertandang ke rumah dinas Ketua DPRD Tanggamus, di mana pada saat ini Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin melakukan reses tahap pertama berkaitan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, serta penanganan pasca panen manggis, juga menyerap aspirasi-aspirasi kebutuhan dari para petani terkait dari kelompok-kelompok tani dan program Lestari Pangan Nasional atau Pekarangan Lestari. Dikatakan Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agustiawan, mewakili Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, bahwasannya kedatangan Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut untuk memberikan edukasi dalam hal pengelolaan manggis pasca panen. Hal ini dikarenakan pengelolaan manggis pasca panen seringkali tidak memperhatikan teknis pemetikan dan pengumpulan, sehingga seringkali merusak kualitas manggis dan berdampak pada penurunan nilai ekonomis. Sementara manggis di Tanggamus berpotensi untuk dikembangkan menjadi prioritas tambahan penghasilan untuk mensejahterakan para petani. Oleh karena itu, peningkatan mutu mulai dari program penyuluhan ini sangat penting sehingga kita mampu bersaing tingkat nasional. Selain itu, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Abdul Roni Angkat, juga mengatakan sangat mengaspirasi dan mensupport kegiatan bimbingan teknis yang diinisiasi oleh Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut, di mana menurutnya melalui BIMTEK tersebut persoalan tentang komoditas lokal serta lainnya akan bersama-sama dicari jalan keluarnya. Terlebih, BPP Lampung dalam hal ini di bawah koordinator dari Kementerian Pertanian harus mendukung secara maksimal serta kegiatan pertanian. Dan juga Kepala BPTP Lampung, Jekvi Hendra, menambahkan langkah awal BPTP telah memetakan komoditas kopi yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan sinergitas yang baik antara kabupaten, DPRD provinsi serta dukungan dari Ketua Komisi 4 DPR RI ini. Kedepannya pengembangan dunia pertanian di Kabupaten Tanggamus akan menjadi lebih baik lagi. Dalam acara kegiatan reses tahap 1 ini dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Yanuar Irawan, Bupati Tanggamus Bunda Dewi Handayani, Wakil Bupati Tanggamus Haji AM Syafi'i, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jekvi Hendra, dan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Abdul Roni Angkat. Ini kan kunjungan Pak Sudin diikuti oleh dari Badan Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung, kepalanya langsung yang turun membawa widya suara juga, dan juga dari BPTP Provinsi Lampung yang niatnya adalah untuk memberikan edukasi kepada petani kita, terutama dalam hal pengolahan manggis pasca panen. Karena selama ini kita ketahui bahwa pengolahan pasca panen di petani kita itu seringkali tidak memperhatikan teknis dari pemetikan dan pengumpulan sehingga bisa merusak kualitas manggis yang itu berdampak pada penurunan nilai ekonomis. Sementara manggis di Tanggamus ini sebetulnya sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan untuk menjadi prioritas dari tambahan penghasilan yang bisa mensejahterakan dari petani kita. Nah, oleh sebab itu peningkatan mutu melalui program penyuluhan ini, baik penyuluhan bagi penyuluh maupun bagi petani, ini sangat penting sehingga ke depan manggis kita bisa bersaing di tingkat nasional. Ya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudin selaku Ketua Komisi 4 DPR RI sekaligus Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Lampung. Ini adalah kegiatan rutin beliau dan kita bersyukur bahwa Lampung paling sering dikunjungin, walaupun beliau seluruh Indonesia yang diurus, bukan hanya Lampung, tapi karena beliau berasal dari Lampung, kita menjadi prioritas. Ini saya kira sebuah kebanggaan buat kita semua, dan kita sudah lihat betul kinerja beliau seperti apa. Dan kalau urusan pertanian, hampir semua yang menjadi kebutuhan pertanian, baik itu masalah peralatan maupun pembibitan, beliau selalu ready. Dan ini saya kira harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya
untuk kesejahteraan masyarakat kita, khususnya yang ada di Lampung, khususnya lagi yang ada di Tenggamus. Hari ini beliau di Tenggamus, besok rencananya ada pertemuan lagi di Aula Bupati Lampung Selatan. Jadi beliau keliling terus kemarin di Lampung Utara. Nah, saya kira nanti siang juga kita mengundang dari sisir barat dan Lampung Barat ya Pak ya, perwakilan itu juga. Jadi saya kira dengan keterbatasan waktu beliau yang begitu sibuk, beliau masih turun begitu rutin dan intens ke Provinsi Lampung ini. Kita apresiasi ya, ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Komisi 4 sebagai mitra Kementerian Pertanian, luar biasa ya. Luar biasa memberikan motivasi kepada teman-teman petani khusus ya, sebagai pahlawan kita ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Sudin, Bapak Ketua Komisi 4. Nah, kita di Balai Pelatihan Pertanian Lampung tentunya akan tetap mendukung ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, peningkatan untuk kapasitas petani dan penyuluh dalam rangka memberikan motivasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Sudin, besok melanjutkan ke Lampung Selatan. Tentunya dengan mereka begitu semangat ya, kita juga Balai Pelatihan Pertanian Lampung sebagai core-nya memang Kementerian Pertanian di bawah Badan Pengembangan SDM, tentunya kita harus menyediakan support yang maksimal ya untuk kegiatannya Bapak Ketua Komisi 4 dalam rangka untuk mempush pertanian. Nah, apa yang harus kita kerjakan ya, tentunya masalah-masalah lokal atau potensi-potensi komoditas lokal yang bisa terpecahkan dengan kegiatan-kegiatan fintech, peningkatan kapasitas seperti penyuluh yang kita adakan seperti ini. Ya, harapannya mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pertanian maju mandiri modern. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebenarnya kami juga sudah memetakan kondisi yang ada di Tenggamus ini. Seperti untuk saat sekarang kita sudah punya peta 150.000 yang dahulunya masih 1.250.000 di setiap kecamatan-kecamatan yang sudah ada. Jadi di dalam mereka melaksanakan kegiatan pertanian tinggal dibuka program Katam yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Badan Litbang, nanti akan keluar. Tidak perlu lagi harus membeli pupuk dalam kondisi harus 100, 150 dan sebagainya, tetapi sudah ada standarnya. Jadi kalau seandainya N-nya sudah cukup, P-nya sudah cukup, ya mungkin kita hanya tinggal menambahkan dan memberikan kepada unsur-unsur yang lain. Itu salah satu kajian yang sudah kita lakukan. Begitu juga tentang permasalahan masalah-masalah tanah yang ada di Kabupaten Tenggamus. Untuk peta komoditas, kita juga sudah melakukan beberapa langkah tahapan yang sangat luar biasa untuk Tenggamus.